Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa wa mimati dimanapun berada, baru saja kita mengikuti kajian kitab Fidlalil Quran. Kini tiba saatnya acara berikutnya, yaitu pembacaan Gelombang Cinta. Di studio sudah hadir juga apresiator kita Bapak Haji Fuad, mendampingi saya. Insya Allah 2,5 jam kita berdampingan di sini. Di Zoom virtual sana sudah ada Mbak Fuli Humairo yang akan membacakan Gelombang Cinta. Pemirsa, untuk itu pemirsa mari kita simak suara emasnya seperti apa untuk yang satu ini. Mbak Fuli disilahkan baca Gelombang Cinta dengan judul Adaptasi Pemikiran. Silakan Mbak Fuli. Terima kasih. Alhamdulillah saya berkesempatan membacakan Gelombang Cinta karya Buya Syakur Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Adaptasi pemikiran. Apakah engkau merasa terganggu, wahai kekasihku, ketika aku mengatakan, aku merindukan dirimu? Aku tidak berpura-pura. Aku mengatakan sesungguhnya, aku bukan orang munafik. Sesungguhnya, orang munafik itu harus engkau fahami adalah orang yang menipu dirinya sendiri dengan sadar dan jujur. Aku tidak akan berputus asa untuk terus mengatakan aku mencintai dirimu. Sesungguhnya putus asa itu, wahai kekasihku, tidak lebih hanya akan memusnahkan harapan, lalu di akhirnya akan memaksa diriku memproklamirkan kegagalanku merebut cintamu. Ketika engkau dengan tiba-tiba merasa geram dan jengkel, di tengah engkau sedang sibuk bekerja karena engkau merasa terganggu, selalu dikejar dan dicecar oleh pengemis cinta, maka itu berarti engkau benar-benar telah jatuh cinta kepadaku. Engkau sangat cantik jelita, punya harga tawar yang tinggi, aku tahu betul. Tetapi harus engkau sadari, harga tinggi yang kau miliki itu adalah akibat dari karena aku sangat membutuhkan dirimu. Engkau ibaratnya seperti berlian, tetapi engkau sedang tenggelam. Sepotong kayu lebih berharga dari segenggam berlian. Aku selalu memperlakukan siapapun dengan cara hormat dan santun. Bukan hanya kepada dirimu saja. Sehingga semua orang akan merasakan dirinya sangat penting dan berharga. Nanti di penghujungnya, wahai kekasihku, bukan hanya sekedar aku dapat membahagiakan orang lain saja, tetapi aku juga akan memperoleh sahabat-sahabat yang banyak. Nanti, pada gilirannya, juga mereka akan membahagiakan aku. Maukah engkau menerima ajakanku, berbagi kebahagiaan bersamaku? Tidak mungkin putus asa dapat menaklukkan diriku. Hanya karena sampai saat ini engkau tetap berkeras menolak cintaku. Aku akan tetap terus berusaha, dan aku lakukan berulang-ulang untuk meyakinkan dirimu. Hanya dengan air, setetes demi setetes yang terus-menerus, batu besar dapat tembus. Aku ingin tahu, sekeras apakah hatimu?
Apakah engkau mampu melupakan perjalanan hidupmu sendiri, wahai kekasihku? Ketika aku selalu berada di sampingmu, pada saat engkau hanya sendirian, tidak ada siapapun ketika itu. Aku selalu ada di sampingmu dan kupertaruhkan segalanya. Untuk mengukur akal sehat dan kecerdasan logikamu, wahai kekasihku, sangat sederhana sekali, yaitu dapat dilihat dari bagaimana engkau mampu beradaptasi pemikiran dengan siapapun orangnya yang ada di sekitarmu. Dari mulai orang yang paling dungu sampai ahli fisika partikel yang mendapat hadiah Nobel. Mungkin dengan sikap kerasmu menolak cintaku dan engkau mengabaikan terus-menerus, tidak mustahil cintaku lama-kelamaan akan terkulai menjadi bangkai. Tetapi yang bisa menguburnya adalah lupa. Selama aku tidak melupakan dirimu, maka bangkaiku akan membusuk dan engkau akan jatuh pingsan dengan bau busuk yang menyengat hidungmu. Aku sekarang sudah mulai merasakan keberadaanku di dunia ini tidak lebih hanya menjalani kehidupan yang sangat memberatkan. Dipaksa harus memikul beban berat di atas kemampuan pundakku, baik berupa kekecewaan, kerinduan, penderitaan, maupun sakit hati yang sangat mendalam. Sekalipun demikian, aku masih meyakini bahwa semua kesantunan dan kebaikan-kebaikan serta akhlak mulia adalah merupakan manifestasi dari cinta. Tetapi ketika cinta tidak menghasilkan itu semua, berarti itu bukan cinta, melainkan syahwat dan nafsu birahi. Semua hambatan dan rintangan yang mempersulit munculnya cinta di hati, wahai kekasihku, adalah karena adanya penolakan yang sengaja engkau ciptakan di dalam dirimu sendiri. Atau barangkali ada gangguan kejiwaan. Ketika memang aku tidak mempunyai harga tawar untuk memaksakan persyaratan-persyaratanku kepadamu, maka aku akan terpaksa untuk siap menerima apapun yang menjadi persyaratanmu. Sesungguhnya, wahai kekasihku, aku tidak terlalu berharap engkau menyatakan cintamu dengan ungkapan yang jelas dan gamblang. Tetapi minimal perlakukanlah diriku dengan baik dan santun. Umpamanya saja, ya, engkau rela menyahuti ketika aku menyapamu. Kalau mungkin dengan sedikit senyuman, aku akan merasa puas dan bahagia.
Karena bagaimanapun, wahai kekasihku, selama ini aku melihatmu bukan dengan mataku, tetapi aku melihatmu dengan hatiku. Melihat dengan mata namanya pandangan, tetapi melihat dengan hati namanya pertemuan. Aku telah menemukan dirimu, tapi aku belum dapat menggapaimu. Semua keyakinan yang dianut oleh manusia, berikut dengan semua seremoni-seremoni dan ritualnya, tidak cukup untuk membayar air mata seorang manusia yang menderita, sengsara, tertindas dan teraniaya sampai sesak nafas. Zaman sekarang akibat kemarau panjang telah menyebabkan keringan cinta. Memang ungkapan cinta mudah untuk dituliskan dan diucapkan, tetapi terlalu sulit untuk diamalkan. Aku mencintaimu bukan hayalan, tapi harapan. Aku tidak mungkin mengejar hayalan, karena orang yang selalu mengejar hayalan berarti orang itu pengecut, tidak berani menghadapi kenyataan. Cita-citaku di dunia ini bukan hanya sekedar hidup, dapat bernafas, tetapi aku harus mempunyai sesuatu yang aku perjuangkan sebagai tujuan hidup yang mulia. Mencintai seorang perempuan itu bukanlah merupakan perbuatan dosa. Wahai kekasihku, tapi aku akan menanggung dosa besar ketika aku dengan sengaja bermain-main dalam wilayah cinta, hanya untuk mengganggu perasaanmu. Aku menduga mungkin hatimu memerlukan sedikit waktu untuk merenung, memerlukan ruangan yang nyaman untuk relaksasi, sampai hatimu dapat menerima dengan sukarela sinyal-sinyal yang telah dikirikan oleh otakmu. Sampai nanti engkau mendapat jawaban pasti, mengapa engkau tetap berkeras menolak persembahan cintaku. Aku berharap engkau akan tegas menghalau segala kegaduhan di dalam hatimu yang ditimbulkan akibat banyaknya pendapat-pendapat orang lain yang sangat mengganggu suara hatimu sendiri, sehingga hanya terdengar sayup-sayup, sehingga membuat engkau selalu gamang, tidak dapat memberikan kepastian. Tidak berlebihan ketika aku mengupamakan dirimu seperti berlian. Namun, maksudku bukan untuk dibikin perhiasan yang dipamerkan. Bukan. Melainkan untuk kumuliakan, kusimpan, dan kuabadikan. Semua orang yang ada di sekitarku tidak ada yang mengerti apa yang sedang bergejolak di dalam hatiku. Bahkan mungkin mereka juga tidak menyadari akan keberadaanku. Pertama, memang aku tidak pernah bercerita kepada siapapun. Kedua, aku tidak merasakan keberadaan siapapun tanpa kehadiranmu. Ketiga,
Aku lebih sering menyendiri memanjatkan doa untuk dirimu. Semoga engkau dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Tuhan merubah hatimu menjadi lunak dan menerima cintaku. Setelah semalam suntuk, aku berdoa dan bermunajat kepada Tuhan. Adikmu yang terkecil datang menyampaikan sepucuk surat. Aku bersyukur, alhamdulillah doaku terkabul. Tetapi ketika aku baca, hatiku menjadi tersayat. Katamu, aku bukan perempuan yang mulia seperti engkau duga. Aku adalah perempuan pendosa. Aku sangat mencintaimu, wahai kekasih, wahai sayangku. Tetapi tidak mungkin terjadi. Aku divonis akan bisa bertahan hidup 2 tahun lagi. Karena kekebalan tubuhku sudah hancur. Sekarang aku sedang bertaubat. Tolong jangan ganggu aku lagi. Salam mesraku hanya untukmu. Katamu. Setelah selesai kubaca, surat itu kusobek sampai lumat. Air mataku tak dapat kubendung. Tidak mungkin aku mengerang. Sore harinya aku memaksakan diri untuk menjumpai dirimu. Langsung kumuntahkan segala isi hatiku. Semoga Tuhan mengampuni segala dosamu. Aku yakin betul dosamu diampuni karena Tuhan Maha Pengampun. Siapa dokternya yang berani lancang mengaku tahu umur manusia? Aku juga dokter. Wahai kekasihku, tumpahkan semua air matamu sebanyak mungkin. Nanti setelah kelenjar lakrinal melepas, kau akan menurun. Akan terkendali. Setelah engkau banyak menangis, jiwamu akan stabil dan lebih baik. Kemudian, obat mujarab yang mampu menghidupkan dan mengaktifkan sel-sel yang rusak adalah cinta. Sehingga nanti sistem kekebalan tubuhmu akan bekerja dengan sempurna lagi. Dan akhirnya engkau setuju aku nikahi. Dengan menimang cinta aku yakin kau akan segera sembuh. Tapi yang penting kau harus mampu mensugesti dirimu sendiri. Aku sembuh. Aku terus membujuk dan meyakinkan bahwa sentuhan dan pelukan tidak akan
menularkan penyakit. Yang dapat menularkan hanya melalui hubungan seksual. Tetapi hubungan intim pun dapat dilakukan asal menggunakan alat kontrasepsi. Tetapi engkau tetap belum yakin. Sehingga ketika aku minta izin untuk menciummu, engkau mendorongku ke belakang sambil memohon, tolong, jangan sekarang. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Fuli. Iya.